Hai, hola, ciao. Nah, sebelum kita masuk materi, saya mau nanya deh dikit. Dari kalian untuk sehari-hari, kiranya apa ya teknologi yang paling sering kita gunakan? Mungkin beberapa dari kita menjawab internet, laptop, HP, dan lain-lain. Nah, semua itu pasti kita gunakan kan, memang tanpa dipungkiri. Namun kita tidak membahas itu kali ini. Kita akan membahas salah satu teknologi atau hal yang paling sering kita gunakan dalam sehari-hari. Bahkan setiap hari kita gunakan. Bahkan lebih parahnya lagi, setiap saat kita gunakan. Ya, kali ini kita akan membahas teknologi yang bernama touchscreen. Nah, mungkin dari kalian banyak yang belum tahu nih, apa sih touchscreen itu? Gimana cara kerjanya? Apa aja sih prinsip-prinsipnya? Dan teknologi apa yang ada di dalam touchscreen itu sendiri? Oleh karena itu, kami dari kelompok 1 akan membahasnya dan semoga dapat tersampaikan dan kalian dapat paham dengan mantap. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Satrio Ditama Prasetya dengan NIM 019 dan teman saya Taufik Abdul Mufti yang berNIM 023. Kali ini kami akan membahas mengenai materi dari touchscreen. So, let's check this out. Nah, sedikit flashback. Sebelum tahu apa itu touchscreen, mari kita tahu dulu nih sejarah touchscreen itu sendiri. Nah, pada tahun 1971, touch sensor pertama kali dikembangkan oleh Dr. Sam Hortz. Dia merupakan seorang instruktur di University of Kentucky. Nah, sensor tersebut disebut dengan Elograph dan dipatenkan oleh University of Kentucky Research Foundation. Elograph tersebut bentuknya tidak seperti touchscreen sekarang yang transparan. Nah, Elograph menjadi sebagai sejarah dalam teknologi touchscreen. Di tahun 1974, Dr. Sam Hortz dan Elographic touchscreen paling pertama yang sudah dilengkapi permukaan transparan. Dan di tahun 1977, Elographics mulai dipatenkan dan dikembangkan dengan teknologi 5 kawat resistif. Nah, ini merupakan sejarah dari touchscreen itu sendiri. Nah, apa sih touchscreen itu? Touchscreen merupakan sebuah perangkat atau tampilan visual yang dimana pengguna atau user dapat mengontrol melalui gerakan sederhana atau bahkan multitask dengan menggunakan sentuhan jari kita. Layar sentuh ini mempermudah pengguna untuk berinteraksi langsung dengan sebuah tampilan tanpa menggunakan mousepad atau perangkat lainnya seperti stylus pen dan lain-lain. Perkembangan layar sentuh atau touchscreen ini sangatlah pesat sekali. Pada umumnya, tampilan visualnya ada pada perangkat-perangkat yang sering kita temui seperti pada konsol game, komputer, all-in-one PC, atau bahkan tablet dan juga smartphone. Namun, bukan hanya di bidang informasi, touchscreen ini juga sekarang banyak digunakan di bidang-bidang lain, seperti untuk dunia medis, dunia industri, ATM, atau automatic machine, dan masih banyak yang lainnya. Nah, tadi merupakan intro dari touchscreen nih. Nah, sekarang kita masuk ke dalam cara kerja dari touchscreen itu sendiri. Dan bagaimana sih prinsip kerja touchscreen? Nah, paling tidak ada 3 komponen utama, yaitu yang pertama touch sensor, kedua controller, dan ketiga software. Nah, ketiga komponen ini bekerja secara sekuensial atau berurutan nih, mulai dari proses input, proses, hingga output. Nah, penjelasan ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana layar sentuh bekerja. Nah, langsung aja nih. Tadi komponen pertama yaitu touch sensor. Nah, panel sensor layar tersentuh terletak di lapisan paling luar tampilan dan menimbulkan aliran listrik tertentu tergantung di mana terdapat sentuhan, baik koordinat X maupun Y. Sentuhan yang terjadi pada monitor dapat diterjemahkan sebagai input oleh touchscreen karena adanya sensor ini. Jika ditilik dari jenisnya, ada 3 jenis yang umum digunakan, yaitu resistive sensor, capacitive sensor, dan wave sensor. Ketiganya menggunakan prinsip yang berbeda, namun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama nih.
yaitu menangkap setiap perubahan gejala listrik yang terjadi akibat sentuhan. Sensor ini disebut juga sebagai transducer karena mampu menerjemahkan gaya luar menjadi besaran listrik seperti arus dan tegangan. Nah, sinyal listrik tersebut diteruskan menuju komponen selanjutnya, yaitu controller. Setidaknya, sensor terletak dekat dengan sumber sentuh, yaitu pada area pandang monitor tersebut. Layar output terlihat menembus sensor ini nih, sehingga tepat berada di bawah sensor. Setiap aktivitas sentuhan atau yang merujuk pada prinsip jenis sensor yang ada pada permukaan yang ditujukan pada monitor akan diterjemahkan sebagai perintah yang sesuai pada tampilan monitor tersebut. Hal ini memerlukan titik koordinat tertentu yang diatur oleh dua komponen lain, yaitu tadi controller dan software. Nah, yang kedua, controller. Controller tidak hanya berfungsi untuk mengakuisisi data dari sinyal listrik yang dihasilkan oleh sensor atau transducer. Controller juga mengatur kapan transducer harus melakukan transmitting atau memancarkan sinyal seperti gelombang ultrasonik yang terjadi pada jenis surface wave sensor. Seperti perubahan besaran listrik dari sensor akan diterjemahkan dalam bentuk digital oleh controller, lalu memberikan koordinat X dan Y yang sesuai. Kalkulasi pemetaan tersebut diharapkan sangat presisi, yang kemudian disebut dengan resolusi. Proses itu yang dilakukan dengan sangat cepat untuk menghindari jeda saat terjadi sentuhan dengan yang diterjemahkan, sehingga disebut dengan sensitivitas. Banyak dari kita, mungkin para gamers umumnya, sensitivitas sangat berpengaruh. Oleh karena itu, di controller ini sangatlah penting. Nah, masuk yang ketiga, yaitu software. Perangkat lunak atau software driver bertugas untuk mengkomunikasikan hardware dengan software, sistem operasi atau OS. Event atau kejadian apapun yang terjadi pada koordinat tertentu diterjemahkan sebagai perangkat input, mouse maupun keyboard ataupun stylus pen ataupun perangkat input lainnya. Untuk saat ini juga telah diintegrasikan software driver yang sama dengan mouse, sehingga para developer software user interface lebih mudah. Ada pula teknologi lain yang keempat, yaitu infrared atau sensor inframerah. Jenis layar sentuh ini mengadopsi sensor inframerah pada layarnya. Biasanya, jenis layar ini memiliki bagian frame sendiri untuk menempatkan sensor-sensor tersebut di atas layar. Cara kerja sensor ini yaitu masing-masing sisi sensor saling menembakkan cahaya inframerah yang membentuk sebuah grid. Saat jari atau suatu benda yang mati grid tersebut, maka komputer membacanya sebagai sentuhan. Touchscreen jenis infrared ini saat ini banyak dijumpai pada TV touchscreen dan monitor tertentu. Harga touchscreen IR ini diketahui lebih terjangkau dibanding dengan teknologi capacitive screen tadi. Nah, ada pula teknologi yang keempat, yaitu multi touchscreen. Jenis layar sentuh yang terakhir ini adalah multi touchscreen. Ini merupakan layar sentuh di mana sudah dapat disentuh dengan menggunakan puluhan jari, di mana pada satu waktu yang bersamaan. Layar ini pun juga sudah bisa digunakan untuk mengecilkan dan membesarkan objek yang terdapat pada layar. Terakhir, namun tak kalah penting, jenis ini merupakan pengembangan atau inovasi dari jenis-jenis yang sudah ada. Kelebihannya, ia dapat disentuh dengan menggunakan lebih dari satu jari, sehingga dapat dikatakan dapat merespon yang sama. Nah, kelebihannya juga bisa membesarkan serta mengubah dan memudahkan posisi objek yang ada pada layar. Layar jenis ini sudah tidak asing dan digunakan banyak pada tablet serta smartphone zaman sekarang.